Hai, selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niwayan Megasarya Priyani. Saya adalah seorang dosen di program studi S1 Bisnis Digital IPB Internasional, di mana saya sebagai seorang dosen dengan spesialisasi bidang mengajar di manajemen, khususnya manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan mengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan bobot 2 SKS, di mana teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA. Metode DIA adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum lebih lanjut lagi, saya menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan deskripsi singkat mata kuliah, luaran mata kuliah, dan mode yang digunakan dalam proses pengajaran. Seperti yang kita ketahui, ilmu manajemen sumber daya manusia atau biasa kita kenal dengan MSDM itu merupakan ilmu yang terus berkembang dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman juga. Nah, apabila manajemen SDM itu berubah, akan mempengaruhi dan memberikan dampak pada pengembangan body of knowledge daripada ilmu manajemen SDM itu sendiri. Perubahan teknologi yang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi, juga memberikan pengaruh terhadap proses manajemen SDM pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia, mahasiswa diharapkan secara komprehensif mempelajari tentang fungsi-fungsi manajemen SDM itu sendiri, yang meliputi perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sistem perencanaan karir dan fungsi kepemimpinan, konflik kerja, pemberian penghargaan berupa kompensasi dan motivasi, pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, serta hubungan industrial pada suatu organisasi, dan juga akan mempelajari terkait dengan isu terkini terkait manajemen sumber daya manusia. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan menyusun sebuah artikel terkait dengan isu manajemen sumber daya manusia terkini. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik selama 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah 14 topik yang akan saya bahas pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada konsep dan definisi manajemen sumber daya manusia, analisis jabatan dan deskripsi pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, manajemen kinerja, kompensasi, kepemimpinan, konflik kerja, motivasi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, hubungan industrial, dan terakhir adalah isu terkait manajemen SDM terkini. Setelah kita mengetahui gambaran singkat tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode delivery, saya menggunakan case study dan video yang tentunya nanti akan dianalisis bersama dengan saya dan mahasiswa pada topik setiap pertemuannya. Dengan cara ini, saya yakin lebih efektif untuk mencapaikan maksud dan tujuan dari setiap pembelajaran. Metode yang kedua adalah interaction, di mana cara saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Di sini saya menggunakan 3 cara untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, dengan memanfaatkan WhatsApp group untuk berdiskusi di luar kelas. Yang kedua, menggunakan Zoom meeting untuk berdiskusi secara virtual. Dan yang terakhir adalah menggunakan Learning Management System atau Moodle dengan memanfaatkan beberapa fitur-fitur di sana untuk mengunggah materi, di mana dimanfaatkan oleh mahasiswa bisa mengakses materi tersebut kapan saja, di mana saja. Dan yang terakhir adalah juga saya bisa memberikan feedback dari proyek-proyek mahasiswa. Terakhir adalah metode assessment, bagaimana cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa pada setiap pertemuannya. Nah, itu biasanya saya tuang pada sebuah kontrak perkuliahan yang telah disepakati oleh saya dengan mahasiswa.
Kontrak perkuliahan akan saya sampaikan di awal pertemuan yang berisi tentang bagaimana cara saya memberikan penilaian dan bobot kepada setiap mahasiswa. Sehingga mahasiswa memiliki strategi untuk mencapai nilai yang maksimum yang sesuai yang diinginkan dan diharapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Berikut adalah contoh skema penilaian saya di kelas. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya secara virtual mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi di pertemuan ini adalah masuk ke topik keempat ya. Topik keempat kita masuk ke proses rekrutmen sama seleksi. Seperti yang minggu lalu kita udah bahas ada beberapa materi ya, ada perencanaan SDM, ada juga kayak gimana sih konsep SDM, kan kalian udah paham tuh tentang apa sih SDM itu kan gitu. Nah sekarang di dalam satu bagian SDM di suatu organisasi atau perusahaan ada namanya proses seleksi sama rekrutmen. Apa aja sih proses seleksi sama rekrutmen? Kayak kemarin yang udah saya bahas juga kan ada bahasa yang namanya the right man on the right place kan gitu kalau di SDM. Nah jadinya untuk mendapatkan the right man tersebut kita harus melakukan yang namanya proses rekrutmen sama seleksi. Apa sih itu proses rekrutmen sama seleksi? Nanti topik ini akan kita bahas. Nah nanti juga saya akan beberapa memberikan kayak modelnya gambar-gambar ya, gambar-gambar yang bisa nanti kita analisis sama-sama. Apa sih yang salah, apa sih yang benar, kayak gitu. Sekaligus juga kita melihat bagaimana sih perkembangan dari proses rekrutmen sama seleksi di organisasi saat ini. Apalagi kita tahu kan teknologi udah berkembang banget. Sekarang kalau dulu orang bawa surat lamaran ke perusahaan, terus harus ada temennya di perusahaan, nanya, ada lowongan nggak? Baru kita bawa surat lamaran. Kalau sekarang udah nggak perlu, udah gampang banget sekarang. Oke, nah saya izin share screen ya. Sudah bisa terlihat? Sudah, Miss. Aman, Miss. Udah, Miss. Oke, nah sebelumnya saya absen dulu ya. Seperti biasa, untuk mencegah yang namanya penilaian yang tidak adil, jadi setiap kehadiran itu saya akan berikan nilai tambahan karena sesuai dengan perjanjian kontrak perkuliahan, di mana kalau misalnya penilaian kehadiran itu masuk ke dalam penilaian sebesar 20%, selain UAS, UTS, dan tugas. Ya. Oke, saya absen terlebih dahulu satu-satu. Bagus, hadir? Hadir, Miss. Oke, Cinta? Hadir, Miss. Franz? Hadir, Miss. Haska? Hadir, Miss. Daniela? Hadir, Miss. Dina? Hadir, Miss. Oke, semua udah hadir ya. Nah, karena semua udah hadir, semua udah saya lihat juga groomingnya sudah bagus ya. Karena kita virtual, saya harap semuanya tetap menjaga groomingnya. Jadi jangan ada yang gondrong lah dan segala macam. Jadi kalau masih merasa gondrong rambutnya, tolong dipotong ya. Oke, kita masuk ke topik hari ini, topik keempat tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, ya, kalian pernah dengar nggak sih tentang kata-kata rekrutmen? Apa sih rekrutmen kalau menurut pandangan kalian? Ada yang bisa bantu saya jawab sebelum saya menjelaskan lebih lanjut? Pasti dong pernah dengar atau enggak ngelihat rekrutmen gitu kan. Rekrutmen, seleksi besar-besaran karyawan gitu di pinggir jalan atau mungkin di perusahaan mana kalian lagi visit industri, mungkin di papan pengumumannya. Ayo coba saya mau dengar pendapatnya Cinta dulu deh. Di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Kita samakan persepsi dulu. Silakan Cinta, pernah dengar kata-kata rekrutmen? Pernah, Miss. Ya, kalau menurut Cinta, rekrutmen sendiri itu apa? Menurut saya tuh rekrutmen itu adalah suatu proses memilih orang yang memenuhi persyaratan pekerjaan, suatu pekerjaan. Oke. Kemudian, ya,
memenuhi suatu proses pekerjaan, ya kan, yang dicari atau jabatan tertentu. Kemudian kalau menurutnya Franz pernah dengar kata-kata rekrutmen, Franz? Pernah, Miss. Oke, silakan Franz. Menurut Franz apa itu rekrutmen? Menurut saya sih rekrutmen itu adalah proses mencari dan menyeleksi seseorang untuk menjadi karyawan untuk mengisi suatu posisi di sebuah perusahaan atau kantor gitu sih, Miss. Menurut saya. Oke, ya. Jadi dari tadi menurut Franz sama Cinta itu adalah mencari seseorang ya yang cocok. Di mana yang cocok itu di dalam satu jabatan atau posisi tertentu. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, jadi rekrutmen itu sendiri adalah proses mencari. Tadi udah benar ya, berarti semua udah kurang lebih sudah paham tentang apa sih itu rekrutmen. Jadi di sini adalah sebuah proses di mana proses pencarian ya untuk menemukan dan menarik para calon karyawan yang sesuai baik itu dari motivasinya, kemampuannya, keahliannya, pengetahuan yang diperlukan di suatu perusahaan. Nah, tergantung dari jabatan yang dibutuhkan. Kemudian tujuan proses rekrutmen itu yang pasti adalah untuk memenuhi satu jabatan yang ditawarkan ya kan dari perusahaan untuk si calon karyawan. Nah, jadi kalau misalnya nih kalau misalnya jadi saya jelaskan lagi. Jadi kalau misalnya di dalam satu perusahaan itu mencari karyawan, ya kan, salah satu calon karyawan, di mana kalau dia membuka lowongan secara besar-besaran atau dia ikut job fair gitu kan pasti pernah dengar tentang job fair kan, ya kan ya. Nah, biasanya itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan banyak sekali pilihan-pilihan calon karyawan yang akan memudahkan perusahaan atau organisasi tersebut untuk memilih. Karena apa? Memilih sesuai dengan kualifikasi yang memang dibutuhkan. Karena dengan banyaknya, tapi belum tentu juga mereka tidak akan bingung. Pasti tentunya bingung. Nah, kalau misalnya biar nggak bingung gimana? Nah, setelah proses rekrutmen itu akan ada yang namanya proses seleksi. Nah, nanti kita akan bahas seleksi di belakang. Ya. Kemudian lagi dari proses rekrutmen itu, awalnya kan seperti yang kita udah bahas di minggu lalu topiknya, itu adalah ada pembuatan yang namanya perencanaan SDM, di mana kita membuat job analisis sama job deskripsi, kan kayak gitu. Nah, dari job analisis kita melihat perencanaan SDM, kita membutuhkan berapa orang, kemudian barulah kita menentukan ini jabatan yang kosong ini kita mau buka atau kita mau rekrut karyawan melalui apa, kan gitu. Nah, setelah itu baru kita lihat lagi kan, nah penentuan dari persyaratan jabatannya yang kayak kita kemarin udah bahas tentang job description dan job spesifikasi jabatannya juga, apakah kualifikasinya seperti apa, apakah dia harus S1, apakah dia cukup diploma saja, apakah dia harus laki-laki atau perempuan, ataukah dia harus memiliki pengalaman bekerja selama berapa tahun. Kemudian kita lihat lagi nih dari jabatan yang dibutuhkan. Kemudian juga kadang-kadang ada pengaruh dari permintaan manajer. Karena gini, kalau kita mau mencari calon karyawan, kita harus lihat apakah orang ini atau atasannya maksudnya yang dibutuhkan orang yang seperti apa. Supaya apa? Tidak terjadi yang namanya konflik kerja. Karena yang harus dihindari dalam satu perusahaan itu adalah konflik antar rekan kerja. Karena kalau kita udah punya konflik baik itu dengan rekan kerja ataupun atasan, itu tentunya tidak akan membuat lingkungan kerja kita menjadi kondusif. Ya. Nah, setelah itu barulah kita melihat atau membuka dari mana sih sumber atau metode perekrutan kita. Apakah dia internal atau eksternal. Seperti itu. Nah, setelah dari kita melihat, oh kita udah tahu nih, perusahaan udah menentukan, oke kita prosesnya dari internal aja.
atau kita dari eksternal aja, barulah kita bisa mencapai atau menggapai si calon karyawan. Halo, Miss. Iya, pagi Dina. Mungkin rekrutmen internal itu adalah salah satu metode rekrutmen yang dimana calon karyawan itu direkrut dari salah satu karyawan exciting di suatu perusahaan, Miss. Oke, berarti dia sudah sebagai karyawan di perusahaan itu, kemudian dia direkrut. Tapi kembali lagi, bisa ngasih contoh nggak? Misalnya kayak apa? Mungkin menurut saya jika ada lowongan anggapannya di perusahaan tersebut membutuhkan manajer. Nah, mungkin ada karyawan yang tertarik, bisa jadi itu Miss, ada namanya sistem mungkin yang langsung diangkat gitu Miss, atau nggantiin manajer yang dulu manajer yang dulu Promosi. jadi ya promosi ya betul. Oke. Nah, iya, jadi sumber perekrutan secara internal itu maksudnya adalah misalnya nih di dalam satu perhotelan ya, saya kasih contoh di hotel. Nah, hotel A misalnya supervisornya dipromosikan jadi manajer gitu. Otomatis posisi supervisor itu akan kosong, ya kan? Nah, sekarang apakah perusahaan ini, apakah hotel ini akan membuka proses rekrutmen ini melalui internal saja atau eksternal? Kadang kalau internal itu bisa dia langsung kayak tadi Haska bilang, ada proses promosi. Dia langsung menunjuk salah satu staf yang memang sudah kompeten apabila kualifikasi dari seorang karyawan tersebut sudah memenuhi. Atau mungkin bisa jadi kalaupun misalnya dia tidak promosi, tapi dia bisa juga kalau hotel ini punya banyak cabang di beberapa negara atau beberapa daerah, dia dimutasi. Karyawan di cabang lain dimutasi, dipindahkan. Nah, itu bisa jadi. Makanya kan kadang-kadang ada yang pernah dengar kan, ada namanya mutasi, kok dia dimutasi keluar kota, kok dia bisa dilempar keluar kota. Nah, itu dia juga menjadi salah satu yang namanya proses rekrutmen, tapi rekrutmennya secara internal. Kadang-kadang ada perusahaan tuh misalnya, kalau misalnya mau dilempar keluar kota, baru dia bisa naik jabatan. Nah, itu salah satu juga dalam proses rekrutmen. Kalau eksternal kayak gimana? Nah, kalau eksternal ya udah otomatis dia merekrut ke luar dari perusahaan. Entah dia buka lowongan kerja, apakah dia ikut job fair, apakah dia buka di beberapa aplikasi seperti Jobstreet, ada sekarang yang namanya Ready, ya macam-macam banget sekarang. Kalau misalnya di hotel itu ada HHRMA, ya kita bisa ngelihat semua lowongan kerjaan di situ. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang tuh udah gampang banget kita ngelihat yang namanya lowongan kerja. Saya penasaran sama kalian udah masih nggak sih pernah ngelihat bentuknya koran yang cetak ya, saya bilang ya, bukan koran yang digital. Kalau sekarang kan media massa itu kayak koran. Mungkin kalau kita di Bali itu ada Bali Pos gitu kan, ada Jawa Pos, Kompas. Itu semua udah melalui media digital sekarang. Kalau yang cetaknya pernah ngelihat nggak? Atau kalian pernah baca, pernah buka gitu? Saya penasaran, angkatannya kalian ini gimana? Pernah Miss Pernah, dulu Miss. Miss waktu kecil. Pernah baca atau pernah ngelihat Pernah, Miss. nggak lowongan kerjanya di sana? Pernah, Miss. Kalau lowongan kerja saya tidak membaca di bagian itu sih Miss dulu Miss. Oke, tapi tahu kan bentukannya yang tumpuk-tumpukan nggak jelas gitu? Iya, Miss, tahu, Miss. Oke, nah kalau sekarang di sosial media saya yakin kok anak-anak sekarang, apalagi anak-anak bisnis digital ya, pasti semua udah melek banget yang namanya teknologi, punya sosial media. Minimalnya itu adalah Instagram kan, Facebook kayak gitu, atau LinkedIn ya kan. Karena apa? Karena kita bisa namanya membuat atau menumbuhkan personal branding sendiri di
sosial media yang kita miliki. Contohnya, misalnya kita bikin di LinkedIn. Kalau kalian pernah bikin LinkedIn itu atau pernah buka, itu di sana udah jelas banget nih apa pengalamannya kita, di mana kita pernah bekerja sebagai apa. Nah, itu kita kadang-kadang nih perusahaan itu sering ngelihat ke LinkedIn. Nah, nanti ada datanya di sana, terus udah deh, kita bisa ditelepon atau kita dikirimin email atau enggak berminat nggak sih kerja di perusahaan kami karena kami melihat potensi Anda di LinkedIn seperti itu. Jadi anak-anak sekarang kalau bisa ya kompetensinya ditingkatkan ya kan, terus kemudian bikin kayak modelan aplikasi LinkedIn, sering-sering branding ya, sering-sering personal branding di sosial media. Karena apa? Kalau misalnya kalian sering personal branding di sosial media seperti itu otomatis kadang-kadang malah uangnya yang datang ke kita, bukan kita mencari uang lagi, kayak gitu. Nah, kalau proses external recruitment itu ada juga melalui sosial media. Kan ada beberapa akun-akun, contohnya misalnya nih, ada info lowongan Bali, kan, info lowongan pekerjaan, kayak gitu. Atau info loker Denpasar, banyak banget sekarang yang bisa dicek di sosial media. Nah, ada juga broadcast, baik itu broadcast message ya melalui teks, entah WA, atau juga misalnya di grup-grup tertentu. Ya kan, kita ikut join grup WhatsApp apa atau Telegram, terus kita dapat gitu kan, dapat informasi dari rekan kita, itu salah satu juga proses external recruitment. Ada juga di email, kayak saya misalnya nih, pernah bukan masukin sih, saya pernah join di Jobstreet gitu kan. Nah, di Jobstreet itu jadi otomatis langsung ke record emailnya, dapat deh dari si Mbak Lina, namanya Lina Jobstreet gitu biasanya saya dikirim. Nah, nanti kalau misalnya di sana di Jobstreet itu udah kita bisa milih kompetensi kita di mana. Berapa gaji yang mau kita cari nih, misalnya di range 3 juta sampai 4 juta. Jadi kalau ada bukaan otomatis langsung masuk ke emailnya kita. Jadi kita kalau misalnya ada yang tertarik, kita bisa apply CV kita ke perusahaan itu. Nah, di sini saya kasih contoh. Nah, ini adalah beberapa salah satu ya, atau beberapa flyer ya, flyer di mana flyernya ini proses perekrutan. Nah, ini kalau yang kalian lihat ya, bisa dilihat di sini yang di sebelah, kalau di sini sebelah kiri saya jatuhnya ya, saya nggak tahu di sebelah mananya kalian. Yang di sini ini seperti di koran. Kalau di media cetak koran seperti ini bentuknya. Kayak misalnya lowongan kerja, lembaga keuangan, habis itu ada sales eksekutif gitu. Ini di koran biasanya. Nah, kalau yang ini yang tengah-tengah kan di sini we are hiring pastry chef. Ini di sosial media. Nah, kalau yang di sini ini yang di Jobstreet. Nah, ini Jobstreet yang saya bilang si Mbak Lina namanya, Lina Recommendation. Jadi Mbak Lina ini yang sering nge-blast WA-nya, modelnya kayak ada aplikasi namanya emailnya itu kayak ini kan, marketing PT Padma Raharja Sentosa kan gitu. Nah, dia akan memberikan kita informasi bahwa ada lowongan nih di PT Padma Raharja Sentosa sebagai marketing. Karena kembali lagi, saya mengisi waktu saya sign in di Jobstreet, itu saya memberikan kompetensi saya, itu saya sebagai marketing sama memiliki pengalaman sebagai marketing dan sebagai HRD, seperti itu. Nah, gimana sih kendala rekrutmen? Ya kan, kita bilang kendala rekrutmen. Jadi rekrutmen itu prosesnya nggak langsung selesai gitu kan, langsung dapat orang. Baru kita buka rekrutmen, langsung ada orang lamar, iya, tapi belum tentu cocok sama di organisasi itu. Kenapa? Kembali lagi satu, karena karakteristik organisasi.
budayanya, terus udah gitu tujuan kebijakan organisasinya, kondisi lingkungan eksternal organisasinya, biaya rekrutmennya, kemudian ada kompensasinya juga yang kadang nggak cocok, iya kan? Terus kebiasaan rekrutmennya yang kadang-kadang biasa banget kan kita tahu kalau nggak ada the power of orang dalam gitu, anak titipan sering banget terjadi. Kenapa pasar tenaga kerja itu menjadi salah satu kendala? Karena tidak adanya lulusan-lulusan, ya kan? Dibutuhkan misalnya nih sarjana agribisnis, sedangkan untuk lulusan agribisnis itu sedikit banget setiap tahunnya. Itu yang agak susah untuk mencari. Kan gitu jadinya. Nah, di sini saya mau tanya deh langsung sama kalian. Karena semua yang tadi saya jelasin ini sudah bisa dibaca ya. Nanti ada di buku. Saya udah info juga, silakan dicek di bukunya Marwansyah atau ngambil di percetakan ya, bukunya Pak siapa namanya saya lupa, nanti saya share di grup. Oke, Pak Purnaya namanya, bukunya Pak Purnaya tentang manajemen SDM. Di situ sudah ada jelas semua. Kayak kalian udah ngambil ya bukunya ya. Oke. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Yang ada di slide ya, yang saya tampilkan di sini, ini adalah salah satu kesalahan ya, di mana calon karyawan ingin menanyakan tentang lowongan kerja. Ada yang bisa bantu saya di mana sih kesalahannya? Siapa yang Ya, Miss. bisa? Yes, siapa ini? Haska? Ya, Miss, Haska. Ya, silakan Haska. Kalau menurut saya nggak sopan ini ya, Miss, karena yang baik itu seharusnya selamat pagi, Kak. Terus memperkenalkan diri sekilas gitu loh, Miss. Terus memperkenalkan diri, baru membahas mengenai lowongan kerja yang ada. Itu sih, Miss, menurut saya yang baik dan benar. Oke, good Haska. Jadi ini kesalahannya adalah kalimat awal pembukanya ya. Oke, good Haska. Jadi ini kesalahannya adalah kalimat awal pembukanya ya. Sama kalau di sini dilihat, kalau di sini udah benar selamat pagi Kak, apakah lowongan frontliner? Tapi kesalahannya di mana? Di waktu. Di waktu di mana dia jam ngechatnya. Ini di jam 00 lebih 10 menit ya. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya kesalahannya ada pada jam dan kalimatnya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin jika kita ingin melamar kerja, baik itu melalui telepon atau pertanyaan apapun, itu sudah mengetahui nama perusahaannya, tujuan dari menelpon itu untuk apa, jangan sampai kita tuh nggak tahu ini di mana, habis itu siapa yang kita akan hubungi, terus udah gitu apa yang ingin ditanyakan, ya usahakan di note. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa ucapkan terima kasih, terus kalau ada yang kurang jelas, minta kontak person yang dapat dihubungi kembali atau mungkin bisakah menelpon kembali untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci lagi gitu. Oke, ini untuk seleksi. Nah, seleksi itu sendiri dari proses rekrutmennya itu tadi udah selesai kan? Dan ini kemudian ada proses seleksi. Jadi seleksi itu serangkaian kegiatan digunakan untuk memutuskan apakah pelamar itu diterima atau ditolak. Saya akan berikan tugas ya. Saya akan berikan tugas. Silakan ambil salah satu lowongan pekerjaan, info lowongan pekerjaan, boleh di mana aja, boleh di sosial media, boleh di media cetak koran, ya silakan. Posisinya apa saja boleh. Kemudian buatlah sebuah kurikulum vitae dan surat lamaran yang ditunjukkan kepada perusahaan itu. Nah, dikirim melalui WA. Dikirim melalui email. Nah, nanti emailnya saya akan masukkan di LMS ya, di mana ke email mana yang harus kalian kirim. Saya akan masukkan di LMS untuk deskripsinya seperti apa yang harus dimasukkan di dalam surat lamaran tersebut.
Oke. Nah, silakan dibuat surat lamarannya, dikirim ke email dengan subjek yang sudah ditentukan. Saya deskripsikan semua di LMS, silakan dilihat di LMS-nya, dikumpulkan paling lambat minggu depan. Demikianlah pemaparan saya tentang proses pengajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih.